Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan Cynthia Monica Irwanto, Siska Afrila Marcella, Roma Prima Uli Sibarani akan membahas topik mengenai pendidikan di era revolusi 4.0. Revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Dalam teknologi manufaktur termasuk sistem cyber fisik, internet untuk segala atau Internet of Things (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif sehingga manusia bisa bekerja sama satu sama lainnya secara bersamaan. Mendorong revolusi industri 4.0. Satu, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Desain prinsip industri 4.0. 1. Interkoneksi. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. 2. Transparansi informasi. Menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Yang ketiga, bantuan teknis, bantuan virtual dan bantuan fisik. Yang keempat, keputusan terdesentralisasi. Kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri. Era revolusi industri 4.0 juga mengubah cara pandang tentang pendidikan. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sekedar cara mengajar, tetapi lebih kepada perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri. Bidang pendidikan di era revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar dan pola berpikir serta mengembangkan inovasi kreatif dari peserta didik, guna mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 diantaranya, pertama, peran pendidik bukan cuma sebagai tenaga pengajar, tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk mengeksplorasi dan menciptakan pembelajaran sendiri yang inovatif. Kedua, pembelajaran harus menerapkan kreativitas, berpikir kritis, keterampilan karakter dan komunikasi yang tetap harus dipertahankan. Tiga, pembelajaran yang kaya isi, bukan sekedar lengkap, dan mendukung industri 4.0 dengan model resource sharing dengan siapapun dan dimanapun. Keempat, bahan pembelajaran yang harus didesain lebih otentik, di mana peserta didik dapat berkolaborasi menciptakan solusi memecahkan masalah pelajaran. Berikut adalah kompetensi pendidikan yang harus dimiliki di era revolusi 4.0, di antaranya 1. Critical thinking and problem solving, yaitu kemampuan untuk menghadapi masalah yang rumit. 2. Communication and collaboration skill, yaitu kemampuan untuk mengkonstruksi, kompetensi komunikasi dan kolaborasi. 3. Creativity and innovative skill, kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. 4. Information and communication technology literacy, yaitu kemampuan untuk menggunakan literasi teknologi informasi dan komunikasi. 5. Contextual learning skill, menerapkan keterampilan belajar yang kontekstual. 6. Information and media literacy, menguasai literasi informasi dan media. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Hal yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills atau HOTS dalam menghadapi era revolusi 4.0 atau abad 21. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan. 2. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. Keterampilan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang telah didapat. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan masalah. Program Kemenristek menyiapkan SDM unggul di era revolusi industri 4.0.
1. Pembangunan infrastruktur TIK, proses pembelajaran yang lebih fleksibel melalui cyber university yang memungkinkan perkuliahan sistem daring. Yang kedua, perubahan kurikulum. Prinsipnya semua prodi harus menguasai dasar yang berkaitan dengan teknologi, data, dan kemanusiaan. Yang ketiga, sertifikasi kompetensi. Lulusan perguruan tinggi juga harus memiliki sertifikat kompetensi atas keahlian yang dikuasai. Yang keempat, kolaborasi industri, kerjasama antara politeknik dengan industri. Yang kelima, semangat kewirausahaan. Perguruan tinggi dituntut mengembangkan jiwa entrepreneurship dan inovasi bagi setiap mahasiswa. Penyesuaian pendidikan era revolusi 4.0 di tengah wabah COVID-19. Peserta didik dituntut untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan pendidikan era revolusi 4.0 dengan menerapkan Internet of Things atau IoT, sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya melalui tugas individu maupun proyek tertentu yang bermanfaat di tengah situasi wabah seperti ini, yaitu dengan kuliah daring, bimbingan, dan seminar daring. Contoh kolaborasi misalnya yang telah dilakukan mahasiswa jurusan Kimia Universitas Lampung dengan membuat cairan hand sanitizer dengan memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia, ataupun penanggalan dana bersama untuk membeli alat pelindung diri atau APD bagi petugas kesehatan. Maka, kesimpulan yang dapat diperoleh dari pemaparan ini adalah peningkatan kualitas peserta didik dilakukan oleh guru melalui peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dengan berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam hal ini, dukungan dari berbagai pihak terkait sangatlah diperlukan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan era global atau era revolusi industri 4.0, apalagi di tengah merebaknya wabah COVID-19 saat ini. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih.